Halo adik-adik, teman-teman, apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga sehat selalu ya dan baik-baik saja. Stay health dan tetap stay at home ya. Terapkan pola hidup sehat pada situasi sekarang. Ketemu lagi pada video saya, yang pada video ini saya akan membahas mengenai penerapan notasi Dirac dan wakilan matriks. Nah, pada video-video saya sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai bagaimana bentuk notasi Dirac dan juga bagaimana wakilan matriks suatu fungsi keadaan atau sering kita sebut keadaan saja, dan juga bagaimana bentuk wakilan notasi Dirac dan wakilan matriks dari suatu operator. Nah, kali ini kita akan coba menerapkan pada kasus tertentu. Saya akan mengambil contoh penerapannya pada kasus yang paling dekat saja yang sudah kita bahas, yaitu tentang osilator harmonik. Pada video sebelumnya, ketika kita sudah membahas osilator harmonik dalam tinjauan aljabar, gitu ya, kita sudah mengetahui bahwa operator Hamiltonan untuk suatu sistem osilator harmonik sederhana dapat dituliskan dalam operator A plus gitu, dan juga A min yang sering disebut sebagai operator tangga gitu ya, operator tangga atau operator ladder. Jadi ini operator naik dan ini operator turun gitu ya, rising atau lower gitu. Nah, adapun Hamiltonan itu dalam operator ladder ini itu dapat dituliskan dengan H bar omega A plus A min plus setengah gitu kan. Sebenarnya ada dua notasinya, namun saya pilih coba yang ini, sehingga kalau dari sini kita lihat berarti A plus A min itu dapat dituliskan dengan seper H bar omega gitu ya, dari operator Hamiltonan ini kemudian dikurang setengah. Oke, ini kita simpan dulu ya bentuk ini. Nah, kemudian kita akan coba memiliki suatu eigenket n dari suatu operator Hamiltonan itu dengan persamaan nilai eigennya, yaitu Hn itu sama dengan En n gitu ya, dimana tentu saja En ini ya, En ini dalam osilator harmonik itu didapatkan nilainya adalah H bar omega n plus setengah gitu ya. Bagi yang masih lupa terkait materi osilator harmonik, bisa dilihat lagi video saya terkait dengan osilator harmonik dalam tinjauan aljabar ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi dengan kita memiliki suatu persamaan nilai eigen seperti ini, dengan En bentuknya adalah seperti ini, maka adik-adik operasi operator A plus A min, jadi A plus A min jika kita operasikan gitu ya, A plus A min ini pada ket N gitu, maka itu akan menghasilkan, kita akan buka saja, ini adalah seper H bar omega H min setengah gitu ya, maka saya tuliskan seper H bar omega H min setengah itu kena pada ket N. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan satu-satu ini ya, maka kita akan dapatkan ini menjadi seper H bar omega H kena N min setengah ket N begitu. Nah, dari sini kita akan dapatkan kalau karena ada persamaan nilai eigen bahwa operator Hamiltonan kena pada N memiliki nilai eigen En gitu, yang nilainya adalah H bar omega n plus setengah, maka persamaan yang terakhir ini dapat kita tuliskan akhirnya itu menjadi
H bar omeganya hilang ya, atau saya tuliskan dari awal H bar omega, sehingga operator H kena pada N itu hasilnya adalah H bar omega N plus setengah gitu ya. Ket N tentu saja di sini ada ket N kurang setengah N, atau ini menjadi N plus setengah N kurang setengah N, atau menjadi N ket N. Inilah hasil dari A plus amin bekerja pada ket N. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa operator A plus amin, jadi bukan A plus saja atau amin saja, tetapi gabungan keduanya ya, itu merupakan operator bilangan yang mana operator ini menghasilkan bilangan kuantum N gitu ya, bilangan kuantum N dari hasil persamaan nilai eigen seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita kemudian akan definisikan suatu operator baru. Jadi kita definisikan suatu operator baru yaitu N gitu ya. Entropi N kapital itu adalah sama dengan A plus amin. Nah, dari sini tentunya kita tahu bahwa N bekerja pada suatu ket N itu menghasilkan N. Oke. Jelas ya adik-adik sampai di sini? Good. Nah, kemudian kita akan lakukan utak-atik ini ya. Jadi coba pada persamaan ini saya kedua sisinya saya kalikan dengan suatu lawan atau apa? Bra dari suatu ket N ini gitu ya, dual vektornya. Oke, maka saya akan dapatkan bentuknya adalah N, maka di sini menjadi N. Oke, nah kalau saya buka lagi yang ini, maka N A plus amin N itu akan sama dengan N gitu. Oh, bukan plus ya, ini gini. Nah, dalam hal ini saya tidak mau menuliskan ini dengan satu dulu ya, bisa saja saya ingin berbicara lebih umum dulu dari sekedar suatu ket yang ortonormal gitu ya, sehingga kita biarkan dulu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya jika kita mendefinisikan sebuah ket baru, yaitu kita definisikan suatu ket baru, anggap ket psi gitu ya, bahwa itu adalah hasil pengerjaan operator amin, operator turun terhadap suatu ket N ya, dan tentu saja pasangannya yaitu bra dari psi ini itu adalah bra N A plus gitu ya. Nah, bagi yang bingung kenapa hasilnya adalah ini untuk branya, perhatikan. Jadi kalau ini dijadikan bra, itu kan artinya ini dikonjugate kompleks, maka ini juga dikonjugate kompleks gitu ya. Nah, tentu saja ket dari N ini jadi dikonjugate kompleks itu akan menghasilkan bra N. Nah, sedangkan perhatikan amin dikonjugate kompleks. Nah, ingat definisi dari amin ya, bahwa definisi amin itu tiada lain adalah 1/2M H bar omega gitu kan, kemudian dikali dengan M omega X plus IP gitu ya. Nah, sehingga kalau ini semua ini aminnya ya, ini aminnya gitu ya,
Sehingga kalau ini dikonjugate kompleks, maka otomatis ini hasilnya adalah akar 2 M H bar omega M omega X minus IP, begitu bukan? Yang mana tentu ini adalah definisi dari A plus gitu. Itulah kenapa konjugate kompleks dari aminnya itu menjadi A plus. Oke, jelas ya saya kira ya. Bagi yang lupa mengenai definisi amin A plus, silahkan buka lagi video saya yang berjudul osilator harmonik dalam tinjauan aljabar. Nah, jadi saya rasa ini jelas bagaimana bentuk konjugate kompleks dari psi, keadaan psi, yaitu dari ket psi dibuat lawannya, dualnya yaitu bra psi, itu hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba produk skalarkan antara bra psi dan ket psi ini, sehingga ini akan menghasilkan tadi ya N A plus amin N gitu ya. Nah, tentu saja ini akan menghasilkan, jadi A plus amin tadi, perhatikan A plus amin, nah yang ini ya, itu akan menghasilkan N. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita perkalikan skalar psi gitu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi terlihat jelas bahwa jika N ini adalah ket N, itulah ket yang suatu keadaan yang bersifat ortonormal, maka jika ini nilainya adalah 1, maka ini hasilnya hanyalah suatu bilangan N gitu ya. Jadi nilai produk skalarnya itu adalah N, dengan catatan bahwa suatu keadaan N itu atau ket N itu bersifat ortonormal. Nah, selanjutnya kita akan lakukan lagi ya suatu penerapan. Jadi kita coba lakukan utak-atik lagi. Kita ingat kembali suatu komutator. Jadi kalau komutator A dengan B, maka itu adalah definisinya AB min BA. Namun ingat, dalam kita mencari suatu nilai komutator, maka dia harus dikenakan pada suatu fungsi atau keadaan, baru kita bisa dapatkan nilai komutatornya. Nah, sekarang kita akan coba cari komutator antara operator N ini dengan A plus. Oke, nah tentu saja untuk mencari nilai komutatornya kita akan kerjakan pada suatu fungsi f. Maka ini akan menjadi N A plus minus A plus N gitu ya, bekerja pada f. Atau ini berarti bahwa kita akan dapatkan N A plus F minus A plus N F. Nah, kita buka N-nya ya. Jadi tadi kita sudah definisikan bahwa N itu adalah A plus amin. Maka di sini kita dapatkan A plus amin F. Maaf, kurang A plusnya ya. A plus F gitu ya. Ini menjadi A plus amin F. Oke. Nah, kemudian ini saya kurang tanda ininya ya. Nah, kemudian ini saya faktorkan bagian yang A plusnya di depan. Jadi kalau sama-sama posisinya paling kiri, itu bisa saya keluarkan ya. Maka ini akan kita dapatkan amin A plus kurang A plus amin gitu ya, F. Oke. Nah, perhatikan sekarang
silakan teman-teman adik-adik ingat lagi dalam video saya tentang osilator harmonik, maka bentuk yang seperti ini adalah nilainya 1 gitu ya. Maka karena itu nilainya 1, maka ini sisanya tinggal A plus F. Oleh karena itu kita dapatkan nilai komutator dari N dengan A plus itu adalah A plus. Oke. Nah, begitu pula kalau kita cari bentuk nilai komutator antara N dengan A min, maka dengan cara yang sama kita buat ya. N ini harus kerjakan dengan suatu fungsi F, maka N A min kurang A min N gitu ya F. Ini berarti kita dapatkan N A min F kurang A min N F. Nah, N nya kita bentang lagi, yaitu apa? N nya tadi adalah A plus A min F min A min A plus A min F. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai A min yang paling kanan. Boleh saya faktorkan sehingga ini menjadi A plus A min kurang A min A plus A min F, kan begitu? Atau boleh saya balik ini ya dengan ini, tetapi tentu saja di depan harus saya tambahkan minus, yaitu apa? A min A plus min A plus A min F. Nah, kembali lagi yang ini sama-sama seperti bentuk tadi, nilainya adalah 1. Nah, sehingga ini menjadi min A min F. Oleh karena itu kita dapatkan komutator antara N dan A min itu adalah minus A min. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Baik, kalau jelas, sekarang saya akan coba operasikan N A plus itu ya pada suatu ket N. Maka kalau ini saya operasikan, kita akan mendapatkan tentu saja A plus N plus A plus gitu ya. Kemudian ini ket N. Nah, kalau masih bingung dapat ini didapat dari hasil bracket tadi ya. Jadi yang ini, coba kalau kita lihat bahwa bracket N A plus gitu kan, itu kan adalah N A plus min A plus N, yang mana ini sama dengan A plus gitu kan, yang ini mana tadi, yang ini ya. Nah, otomatis N A plus gitu ya, itu akan sama dengan apa ya, ini tambah ini ya, yaitu apa, A plus N plus A plus. Nah, ini kan dapatnya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi setelah kita dapatkan ini, maka ini kita dapatkan ini tetap ya, N A plus N ini akan sama dengan, nah perhatikan sekarang ya, perhatikan yang ini akan kita dapatkan A plus saya buka kurungnya ya, N gitu ya. Kenapa ada N plus A plus N. Oke.
yang mana tentu saja n dikenakan pada ket n itu akan menghasilkan n ket n gitu ya. Jadi a plus n ket n plus a plus n. Nah, atau n nya saya bawa ke depan, berarti ini menjadi a plus n plus a plus n. Nah, saya faktorkan lagi sehingga didapat ini adalah n plus 1 a plus n, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan coba ganti ya dari pemisalan tadi bahwa V itu kan sama dengan a plus n, gitu ya, dari hasil pengerjaan operator naik pada suatu ket n. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa, perhatikan, jadi ini menjadi V, maka ini juga menjadi V, kan begitu ya. Nah, perhatikan, saya hapus ini biar nggak bingung. Nah, sekarang perhatikan sehingga didapat ini jika V adalah a plus n, maka kita dapatkan bahwa n V itu akan menjadi n plus 1 V. Oke. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa V ini itu sebanding dengan n plus 1. Karena ingat ya, dari sini bahwa n kena pada n itu kan n kan gitu. Nah, sedangkan sekarang NV itu kita dapatkan n plus 1 V. Nah, dari definisi yang ini maka kita dapat tuliskan bahwa V itu tiada lain, kan sama seperti ini ya, n plus 1. Nah, kan begini jadinya. Berarti V itu sama dengan n plus 1 atau sebanding ya. Atau dengan kata lain, kita dapatkan bahwa ket V itu sebanding dengan C plus N plus 1. Gitu ya. Oke. Jelas sampai di sini? Baik. Selanjutnya, ketika kita sudah dapat ini, selanjutnya dengan proses yang sama kita akan operasikan n a min itu pada ket n, maka kita akan dapatkan ini hasilnya, dan saya langsung skip saja ya berdasarkan komutator tadi. Maka ini akan dapatkan a min n min a min, gitu ya, kena pada ket n. Nah, ini silahkan dicek nanti. Hasilnya adalah n min 1 a min n. Nah, kita kemudian ganti bahwa ket C itu adalah tadi adalah a min n, gitu ya. Maka kita dapatkan ini kita ganti dengan ket C, ini juga kita ganti dengan ket C ya. Maka kita dapatkan ket C n bekerja pada kenakan pada ket C itu hasilnya adalah n min 1 ket C. Nah, dari sini kita kemudian sama seperti analogi ini, bahwa hasil yang di sini itu ya mengikuti bentuk yang dari ketnya. Artinya dari sini dapat kita analogikan bahwa ket C itu tiada lain adalah sebandingan C min N min 1. Nah, begitu ya. Oke, jelas sampai di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai dari konstanta C plus dan C min ini, kan begitu ya. Nah, kalau
mencari nilai dari C plus dan C min ini, kita coba kalikan skalar, kita lakukan perkalian skalar antara cat V ya, jadi cat V ini dengan cat C ini dengan pasangan bra-nya masing-masing gitu ya, seperti proses normalisasi fungsi keadaan. Nah, dengan menggunakan bentuk C seperti ini, maka kita dapatkan perkalian skalar V ya, maksudnya tadi V dengan V nya itu adalah saya tuliskan saja dulu. Maka ini kita dapatkan tentu saja untuk bra V itu C plusnya ada konjugatnya ya kan. Nah, kemudian ada N plus satunya menjadi bra, tapi saya tulis di belakang saja. Kemudian untuk V nya sendiri ada C plus, maka ini adalah N plus 1 N plus 1, kan begitu jadinya. Oke, nah kita lihat bahwa V nya ini kan tadi adalah V itu kan sama dengan A plus N gitu kan. Maka bra dari V itu akan menjadi apa? N, tentu saja bra. Nah, A plusnya ini menjadi min, maka ini menjadi A plus kan gitu ya. N itu sama dengan, nah perhatikan kalau ini kita anggap sudah ternormalkan, ortonormal, maka ini hasilnya adalah C plus kuadrat. Nah, sekarang perhatikan pula yang bagian ini ya. Nah, itu ada A min A plus. Oke. Nah, A min A plus di sini, maka tentu saja ini sama dengan N plus 1. N itu sama dengan C plus kuadrat. Nah, kenapa bisa nilainya N plus 1? Ya, ingat lagi hubungan bahwa A min A plus min A plus A min itu sama dengan 1. Oke, sedangkan A plus A min tadi definisinya adalah N, sehingga A min A plus itu adalah N plus 1. Oke, nah kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Perhatikan yang bagian ini. Maka tentu saja ini saya tulis dengan baik. Maka tentu saja apa ini N plus 1 ini kerjakan pada cat N itu akan menghasilkan seperti tadi ya. Dan sesuai sifat dari pengerjaan operator pada suatu suatu cat, maka ini akan menjadi N plus N gitu ya. Ini C plus kuadrat. Nah, perhatikan N, kenapa ada N, hasilnya adalah NN, sehingga ini menjadi N plus N. Ini C plus kuadrat, dan ini adalah nilainya 1, maka kita akan dapatkan bahwa C plus kuadratnya adalah N plus 1. Itulah C plus kuadrat, atau dari sini kita dapatkan C plusnya adalah akar N plus 1. Oke, kita dapatkan ini. Nah, dengan cara yang sama kita akan lakukan psi. Nah, otomatis ini akan dapatnya C min konjugat, C min tadi ya, N min 1, N min 1. Nah, psi itu kan A min N, berarti ini akan menjadi N A plus A min N. Ini berarti akan menjadi C min kuadrat. Nah, A plus A min ini kan N ya, maka N
n c min kuadrat, sehingga ini akan menjadi n saja adalah c min kuadrat, sehingga dapat c min nilainya adalah akar n. Oke, nah akhirnya dari hasil ini C plus dan C min ini, kita akhirnya mendapatkan bahwa operasi A min dan A plus pada eigenkit n, ya. Jadi kita dapatkan operasi A min dan A plus pada eigenkit n. Kita mulai dari A minnya, itu hasilnya adalah akar n min 1, sedangkan A plus kena pada n, itu hasilnya adalah akar n plus 1 n plus 1. Oke, jadi aminnya itu akan mengubah state-nya dari n menuju ke n min 1, sedangkan A plusnya itu mengubah state-nya dari n menuju n plus 1. Jelas ya? Nanti tolong konsep ini diingat, karena ini akan sangat berguna lagi saat kita membahas topik-topik yang lain ya. Jadi kita sudah dapatkan bagaimana koefisien dari operasi A min dan A plus. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah menerapkan bagaimana wujud bentuk notasi Diracnya, kita akan coba cari bagaimana elemen matriks representasi dari A min maupun A plus ini. Oke, dari operator itu. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa representasi matriks dari suatu operator itu diberikan dengan M operator N, gitu ya. Nah, otomatis maka representasi dari operator A plus ini akan kita berikan adalah A plus N, gitu ya. Yang mana ini kita dapatkan itu adalah M n plus 1 nilainya ya, kemudian ini n plus 1 akar ya, akar n plus 1 gitu ya. Maka ini akan menjadi akar n plus 1 m n plus 1. Nah, ini 1 ya. Nah, tentu saja ini akan menghasilkan yang bagian ini ya, itu adalah delta Kronecker ya. Jadi akar n plus 1 delta m n plus 1, yang mana ini akan bernilai jika m nya sama dengan n plus 1. Nah, adapun basis ket m maupun n itu kan dimulai dari 0, maka otomatis A plus ini itu dapat direpresentasikan operator ini dalam suatu wakilan matriks. Perhatikan ya, matriks. Jadi kita mulai dari M nya 0 dan N nya 0, tentu saja ini 0, ini 1 jadinya ya, 0 1 berarti nilainya 0, sehingga di sini 0 gitu ya. Nah, begitu seterusnya ini pasti akan 0. Nah, sekarang ketika M nya 1, N nya 0, maka 0 plus 1 1, sehingga ini menjadi M 1 1, berarti di sini akar 1, sehingga ini ada nilainya akar 1. Nah, sedangkan yang ini seterusnya akan 0. Nah, begitu pula yang ini akan 0, namun yang akan bernilai ini akan menjadi akar 2. Jadi ketika M nya itu adalah 3 dan N nya itu 2, itu 2 plus 1, jadinya kan 3 berarti kan nilainya 1, sedangkan di sini akar 1 plus 1 gitu ya.
sebentar, tadi bukan 3 ya, jadi M-nya itu M-nya itu 2, ini 1 plus 1 ya, karena mulainya dari 0 ya. Oke, sehingga ini menjadi akar 2, sehingga dan seterusnya ini kita dapatkan 0, 0, ini 0 ya, ini menjadi akar 3, 0, nah dan seterusnya. Oke, jelas ya, sehingga kita dapat nilai A plusnya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan aminnya, yaitu M amin N, itu ya, itu akan sama dengan M akar N min 1, atau ini menjadi akar N M min 1, sehingga ini menjadi akar N delta Kronecker M n min 1, yang mana kalau ini dengan cara yang sama, dengan logika yang sama, maka ini akan menjadi bentuk matriksnya adalah 0 akar 1 0 0 dan seterusnya, ini 0 0 akar 2 0 dan seterusnya, 0 0 0 akar 3 dan seterusnya, dan ini juga dan seterusnya. Oke, nah lalu silakan nanti adik-adik buktikan gitu ya, bahwa jika dari hasil A plus dan amin ini kemudian menggunakan definisi dari Hamiltonan gitu ya, yaitu Hamiltonan itu adalah H bar omega, boleh saja ya, boleh yang A plus amin gitu ya, A plus amin plus setengah gitu ya, atau menggunakan amin A plus min setengah. Maka dengan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan representasi matriks dari H bar, atau tidak perlu sih mencari satu-satu, tinggal masukkan saja bentuk matriks amin dan A plus ini ya ke sini ya, maka kita akan dapatkan nilai bentuk matriks dari operator Hamilton ini adalah H bar omega per 2 gitu ya. Untuk matriksnya ini adalah 1 0 0 0 dan seterusnya, ini 0, ini kemudian 3 0 0 dan seterusnya, ini 0 0 dan inilah 5 0 dan seterusnya, 0 0 0, kemudian di sini kita dapatkan 7 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, jadi inilah contoh penerapan notasi Dirac dan bagaimana mencari wakilan matriks suatu operator. Oke, jelas ya adik-adik sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, jadi demikianlah adik-adik video kali ini mengenai contoh penerapan dari notasi Dirac dan bagaimana mencari wakilan matriks suatu operator. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.